Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dada Zultiansyah. Kali ini saya akan melakukan wawancara di PT Jawa Wipa. Oke, pada videonya simak terus video. Baik teman-teman, sekarang kita sudah ditemani dengan narasumber kita bernama Kak Ayu. Mungkin Kak Ayu mau perkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, perkenalkan nama saya Ayu, sebagai marketing komunikasi di Jawa Wipa Duta Mandiri. Jadi dia perkenalan dari narasumber kita. Kita langsung lanjut ke pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan pertama, apa yang membuat Kak Ayu bisa masuk ke dunia IT? Yang membuat masuk ke dunia IT mungkin dari background sekolah. Dulu kebetulan ambilnya memang jurusan manajemen informasi. Jadi semenjak masa kuliah itu akhirnya mendalamilah dunia IT, mulai dari pembelajaran sampai dengan ikut ekstrakurikuler yang berkaitan juga dengan dunia IT. Sampailah bekerja pun sekarang di bidang yang gak jauh-jauh dari dunia IT gitu. Kalau boleh tahu dulu Kak Ayu kenal apa dunia IT dari mana? Dari perkuliahan itu, cuman mungkin dari SMA udah mulai dengar-dengar nih tentang IT, kemudian gimana cara pemasaran lewat dunia IT lain sebagainya gitu. Cuman pendalamannya baru di masa kuliah. Jadi Kak Ayu udah kenal dunia IT dari SMA gitu. Ya, Terus akhirnya kuliah di dunia IT. itu. Nanti pertanyaan kedua, apakah Kak Ayu pernah mengalami trouble selama kerja dan bagaimana cara agar bisa menanganinya? Untuk trouble dalam pekerjaan itu udah pasti, karena kan setiap perjalanan kita pasti ada masalah di masing-masingnya gitu kan. Kalau untuk cara mengatasinya mungkin ada beberapa cara. Yang pertama lewat mandiri ini googling sendiri, kemudian cari solusinya lewat internet, atau mungkin kalau masalahnya terkait dengan bug ya kita coba-coba terus sampai dengan ketemu kode yang benar kayak gitu. Kalau misal cara tersebut belum berhasil, ya cara kedua kita tanya sama orang yang lebih ahli, yang mungkin lebih berpengalaman dari kita, senior di bidang ini, atau mungkin dosen lain sebagainya gitu sih. Tapi Kak Ayu pernah nggak kalau apa waktu ngoding terus ada bug itu kayak jenuh gitu, nggak pernah nemu solusinya gitu, akhirnya mau nyerah gitu? Kalau kayak gitu ya pernah ya pastinya. Cuman kalau misal udah suntuk banget, biasanya kita punya cara sendiri untuk ditinggalin dulu nih bugs-nya gitu. Jadi kita fokus mungkin main game, atau mungkin kita nyanyi-nyanyi dulu, kita mengistirahatkan pikiran kita dulu lah, agar nanti ketika kita coba lagi lebih jernih gitu. Karena kadang masalahnya kita ini fokus di satu kesalahan, padahal mungkin yang salah tuh dari awalnya atau mungkin di akhir codingnya kayak gitu. Cuman karena kita udah suntuk banget, mana nih nggak ketemu, jadinya malah makin rumit gitu. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Bisakah Kak Ayu memberitahu pengalaman Kak Ayu yang saat masuk ke dunia IT? Jadi waktu pas kuliah gitu. Mungkin dulu waktu ikut UKM yang tadi udah dibahas juga Iya. ya. Dulu itu kebetulan ambilnya di IT Teknik. IT Teknik itu sebenarnya ada beberapa macam. Cuman dari saya pribadi itu ambilnya di teknis websitenya. Jadi disitulah baru akhirnya secara langsung menerapkan ilmu-ilmu yang dari dapat. Nah, dari UKM itulah akhirnya gimana sih nge-build sebuah website, kemudian gimana sih bisa mengembangkan website itu jadi website yang bagus, UI-nya keren, UX-nya juga oke, kayak gitu sih. Jadi mulai menerapkannya pas semester 4 lah kalau nggak salah. Kalau boleh tahu Kak Ayu kuliah pada tahun berapa? Kuliah tahun 2017. Oh, berarti Kak Ayu masuk dunia IT ini sekitar 5 tahun gitu. Iya, sekitaran. Lanjut ke pertanyaan keempat. Bagaimana pandangan Kak Ayu tentang peran kepemimpinan dalam tim pengembangan software atau perangkat lunak? Peran kepemimpinan dalam tim pengembangan software menurut saya pribadi penting banget, karena suatu project pengembangan software itu kan melibatkan banyak orang, banyak divisi. Kalau misal dari kepalanya ini nggak kuat, nggak kompeten, mungkin yang lainnya ini nggak akan bisa mengejar deadline-nya. Jadi kalau menurut saya pribadi,
pemimpinan dalam sebuah tim software ini penting banget ya, karena dia yang akan ngelit teman-temannya, dia yang akan ngelit, oh project ini nih bisa kita laksanakan selama 1 bulan ke depan, atau mungkin ini kemungkinan kendala-kendala yang bisa kita lewatin. Terus dia juga yang akan nentuin solusinya gimana, terus bagaimana dia ngehandle kliennya. Jadi akan terjalin komunikasi yang baik antara klien dengan tim, nggak yang dari tim langsung komunikasi ke klien, itu kan akan banyak miskomnya gitu. Jadi kepemimpinan dalam suatu tim software itu penting banget. Jadi menurut Kak Ayu, gimana sih apa karakteristik seorang pemimpin yang baik bagi Kak Ayu? Karakteristik pemimpin yang baik, yang pertama ya bertanggung jawab, kemudian kompeten, kemudian yang penting adalah dia ini mau mendengar. Biasanya banyak pemimpin yang merasa dirinya paling benar, itu kan kurang baik juga ya, karena mungkin dia ini capable di salah satu ilmu, cuman dia nggak terlalu menguasai di ilmu yang lain. Nah, kuncinya pemimpin di situ, dia harus tahu nih, oh timku yang lebih memahami hal ini bilang kayak gini ke aku, dan aku harus dengerin juga apa yang dia jelaskan, kemudian solusinya bagaimana ya ditemukan bersama gitu. Jadi tim yang otoriter itu menurut saya nggak terlalu oke ya kalau untuk tim pengembangan software, karena di sini emang fokusnya di kerja sama tim. Kalau ada satu aja yang nggak klik mungkin sama pemimpinnya, mungkin proyeknya bakalan terbengkalai atau mungkin nyandet di tengah jalan gitu. Jadi kalian lebih suka kayak apa, kerja sama tim daripada kerja sendiri gitu? Iya benar, khususnya untuk pengembangan software atau mungkin pembuatan aplikasi gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan kelima. Dapatkah Kak Ayu memberikan contoh kontribusi Kak Ayu terhadap peningkatan efisiensi operasional melalui implementasi solusi IT? Implementasi solusi IT mungkin di bidang pekerjaan yang sekarang ini ya, di Markom sendiri kita kan sebenarnya fokus di pemasaran, cuman mungkin dulu pemasarannya masih konvensional. Nah, setelah sekarang ini semakin banyaknya kemudahan di dunia IT, kita mulailah move ke dunia digital, atau mungkin lebih gampangnya sekarang dikenal sama digital branding. Jadi yang dulunya mungkin konvensional, ngabisin banyak pengeluaran untuk kertas, percetakan, atau mungkin sesimpel kalender yang biasanya kita bagi-bagian ke user, sekarang kita mulai ganti ke digital. Mungkin dari kompronya kita udah mulai kita share lewat link aja, terus kita juga rekrutmen lewat LinkedIn dan semua platform yang mungkin itu benar-benar meminimalisir pengeluaran perusahaan gitu. Jadi nggak cuma untuk pemasaran, tapi untuk sistem rekrutmen, kemudian untuk announcing. Biasanya kan kita juga ada acara atau event gitu ya. Nah, itu kita sekarang lewat social media udah cukup gitu, dan jangkauannya juga lebih luas gitu sih. Jadi menurut Kak Ayu lebih efisien kalau digital gitu ya, daripada langsung nilai kertas atau apa? Iya benar, kalau mungkin sekarang sih lebih mudahnya lewat digital, karena kalau misal masih konvensional itu pasti perlu banyak SDM, terus pengeluarannya juga pasti lebih banyak, menghabiskan waktu juga gitu. Kalau sekarang jadi lebih ringkas saja. Untuk pertanyaan ke-6 dan yang terakhir, apa proyek IT yang paling menarik atau signifikan yang pernah Kak Ayu kerjakan, dan bagaimana Kak Ayu mengatasi tantangan di dalamnya? Kalau proyek IT kebetulan kan memang enggak secara teknisi saya terjun langsung ya. Cuman mungkin yang paling menarik ya building website. Gimana sih kita yang mungkin dulu orang-orang tahunya instalasi kabel data itu kan konvensional banget ya. Gimana sih kita membawa project-project konvensional ini ke dunia digital? Mulai dari nge-shoot prosesnya, kemudian kita up untuk masuk ke website kita customize user interface-nya dengan baik, biar user kita, klien kita tuh, oh ini ternyata bisa dilakukan sama perusahaan ini ya gitu. Jadi bagaimana sih kita mengangkat produk-produk kita yang dulunya konvensional memasuki dunia digital gitu sih. Dan itu butuh banyak kerjasama dari tim-timnya yang juga mungkin udah masih awam banget ya sama dunia digital. Tahu sendiri kan, kalau bapak-bapak, ibu-ibu tuh pasti kayak
Gimana Cepat nih gitu. caranya? Iya. Kita jadi harus kayak, oh nanti sistemnya udah integrasi langsung kok. Kita jadi jelasinnya, oh enak ya kayak gitu, nggak capek-capek jelasin. Iya, kayak gitu. Itu dia jawaban dari narasumber kita. Saya Satria Haji mengucapkan terima kasih kepada Kak Ayu yang bersedia menjadi narasumber, dan juga terima kasih kepada penonton yang masih setia hingga akhir video ini. Saya Satria Haji, pamit undur diri dan terima kasih.